Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bu Ayu Dwi Setianing Tias pada channel Belajar Matematika. Nah, pada video kali ini saya akan memasuki satu subbab baru di bab vektor. Nah, sebelum saya masuk ke subbab baru tersebut, saya akan memberikan klarifikasi pada video sebelumnya yang mana banyak siswa merasa kebingungan, yaitu pada kasus nih vektor satuan. Nah, banyak siswa yang bingung membedakan kapan kita menggunakan vektor satuan yang E topi dengan vektor satuan yang XI topi plus YJ topi untuk ruang 2. Nah, jadi kita menggunakan jadi gini. Sama dari awal kita belajar vektor, penulisannya kan bentuknya seperti ini. Misalkan vektor V itu kan sama dengan XY, ya kan? Nah, di sini karena kita sudah mengenal vektor satuan, penulisan XY ini bisa dituliskan dengan cara XI topi ditambah YJ topi, di mana I topi itu adalah vektor 10, yaitu vektor satuan yang searah sumbu X. Sedangkan J topi itu adalah vektor 01, di mana ini merupakan vektor satuan yang searah sumbu Y. Nah, biasanya di soal itu diperintahkan mengubah ke dalam bentuk ini ketika dia diminta untuk menyatakan suatu vektor ke dalam bentuk kombinasi linear dari dua vektor satuan karena di ruang 2. Tapi nanti beda kasus lagi kalau di ruang 3, yaitu kombinasi linear dari 3 vektor satuan IJK. Baru kita membuatnya bentuk seperti ini. Tetapi kalau di soal diperintahkan ini ada diketahui vektor V, X, Y, Z, lalu kita diminta untuk mencari vektor satuan yang searah dengan vektor X, Y, Z, dan dalam pilihan gandanya itu bentuknya IJK, maka langkah pertama kita cari vektor satuan dari V dulu. Jadi ini kita cari vektor satuannya menggunakan rumus E topi. Masih ingat kan? E topi sama dengan vektor V dibagi panjang vektor V, atau 1 per panjang vektor V dikali vektornya. Nah, karena pilihannya tuh diminta untuk menuliskan dalam bentuk ini, langsung saja nanti hasil akhirnya ketika pertama yang kita peroleh dalam bentuk seperti ini, kita ubah ke dalam bentuk IJK atau kombinasi linear dari 3 vektor satuan. Seperti itu ya. Jadi saya simpulkan ini merupakan bentuk kombinasi linear dari 3 vektor satuan. Jadi ini adalah vektor satuannya yang ada topinya. Seperti itu. Oke, mungkin 2 ini aja yang mau saya klarifikasi. Sekarang kita langsung masuk ke subbab baru yang akan kita pelajari pada video kali ini, yaitu perkalian skalar 2 vektor. Nah, apa sih maksudnya perkalian skalar 2 vektor? Kemarin-kemarin kita kan sudah belajar mengenai operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian vektor dengan skalar, ya kan? Dimana ketiga operasi tersebut menghasilkan suatu vektor. Maksudnya bagaimana? Ketika vektor dijumlahkan dengan vektor, hasilnya vektor. Vektor dikurangi dengan vektor, hasilnya vektor. Vektor dikalikan dengan skalar atau bilangan, hasilnya vektor. Nah, kali ini kalau ada suatu vektor dikalikan dengan vektor, maka menghasilkan skalar atau bilangan, bukan vektor lagi. Itulah kenapa di sini disebut perkalian skalar 2 vektor. Jadi 2 vektor kalau dikalikan itu hasilnya berupa skalar. Nah, di sini kompetensi dasar yang akan kita gunakan masih tetap sama, yaitu 3.2 dan 4.2, di mana di sini lebih spesifik mempelajari sudut antar vektor. Kok bisa? Nah, jadi perkalian 2 vektor itu adalah modal yang kita gunakan untuk mencari sudut yang diapit oleh 2 vektor. Seperti ini, misalkan ini ada vektor. Nah, untuk mencari sudut ini kita butuhkan perkalian skalar 2 vektor. Nah, langsung saja kita masuk ke hasil kali skalar 2 vektor.
Hasil kali skalar dua vektor A dan vektor B ditulis dengan vektor A dot vektor B. Jadi perkalian dua vektor itu ada dot dan ada cross. Pasti sudah pernah mendengar di pelajaran fisika ya. Nah, untuk kali ini kita bahas itu adalah perkalian dalam bentuk dot, jadi titik. Itu ya. Jadi bedanya di simbol, kalau dot itu pakai titik, kalau cross pakai notasi perkalian yang silang itu. Nah, jadi pada video kali ini kita perkaliannya pakai notasi dot atau titik ini. Jadi hasil kali skalar vektor A dan B adalah suatu skalar yang besarnya sama dengan jumlah dari hasil kali komponen-komponen A dan B yang bersesuaian. Maksudnya bagaimana? Nah, seperti ini. Jadi misalkan di sini ada vektor A, lalu ada vektor B. Nah, vektor A, maaf ini ada 2 ya, karena di dimensi 2. Ini saya hapus yang nah. Jadi vektor A itu kan A1, A2, vektor B, B1, B2. Ketika dikalikan, nah kita kalikan yang bersesuaian. Berarti kan yang X dengan X, yang Y dengan Y. A1 kali B1 ditambah A2 kali B2. Begitu juga untuk yang ruang 3, seperti ini. Nah, bedanya kan dia ada 3 nih, A1, 2, 3, B1, 2, 3. Sama, A1 kali B1 ditambah A2 kali B2 ditambah A3 kali B3. Nah, agar lebih memahaminya, langsung saja kita masuk ke contoh soal. Nah, di sini diketahui vektor A 2 min 5 dan vektor B 3, 2. Hasil perkalian skalar 2A plus 3B lalu dikali B itu adalah, nah langkah pertama kita harus menyelesaikan yang ada di kurung terlebih dahulu, yaitu 2A plus 3B. Seperti ini. Ini kita selesaikan. Baru nanti dikalikan dengan vektor B. Nah, ini kita operasikan menghasilkan 13 min 4. Lalu dikalikan dengan 3, 2. Nah, seperti tadi penjumlahan dari perkalian suku yang bersesuaian. Berarti 13 kali 3 ditambah min 4 kali 2 sama dengan 39 dikurangi 8 atau sama dengan 31. Oke, berikutnya hasil kali skalar vektor A dan B. Nah, selain tadi kan kita udah menemukan rumus A dot B itu kan sama dengan A1 kali B1 ditambah A2 kali B2. Nah, sekarang kalau kita diketahui panjang A dan panjang B, bagaimana cara mencari A dot B? Jadi A dot B cara lainnya kita bisa menggunakan dengan cara panjang A dikali panjang B dikali cos theta. Ini rumus keduanya. Jadi kapan kita menggunakan rumus pertama? Kita menggunakan rumus pertama jika hanya diketahui koordinat-koordinatnya saja. Tapi kita menggunakan rumus kedua jika diketahui sudutnya atau panjang-panjang dari vektornya, seperti itu. Nah, sama di ruang 3 juga. Nih, hanya yang bedakan nanti vektornya x, y, z ya. Kalau di ruang 2 kan hanya x, y. Contohnya seperti ini. Diketahui panjang vektor U 8 dan panjang vektor V itu 5. Lalu sudut antara kedua vektor adalah pi per 6. Tentukan hasil perkalian 2U min 3V dikali 2U min 3V dot U plus V. Nah, sama seperti aljabar ya. Kalau kita menemukan soal seperti ini, kita jabarkan terlebih dahulu pakai perkalian pelangi. Masih ingat? Jadi ini kali ini kali ini kali ini kali ini, sehingga diperoleh bentuk ini. 2 kali U kali U, 2 vektor U dot vektor U ditambah 2 vektor U dot vektor V dan seterusnya. Nah, kita perhatikan vektor U dikali vektor U berarti kan vektor U kuadrat. Nah,
Lalu ini sama u dot v, v dot u dan u dot v kan sama. 2 kurangi 3 kan berarti min 1. Lalu ini 3 vektor v kali dot vektor v, jadinya kan 3 vektor v kuadrat seperti ini. Nah, kemudian tinggal kita substitusikan. Ini u dot v. Nah, kan di sini diketahui panjang vektor u dan panjang vektor v serta sudut di antara u dan v, maka untuk perkalian ini atau untuk dot ini kita gunakan rumus yang kedua, yaitu u dot v cos pi per 6. Kenapa? Karena kalau kita menggunakan rumus yang pertama, di sini kan vektor u dan vektor v-nya tidak diketahui, maka kita tidak bisa menghitungnya. Seperti itu. Oke. Ini sekarang kita substitusikan cos pi per 6 itu kan sama dengan cos 30. Cos 30 kan setengah akar 3. Lalu kita sederhanakan. Jadinya 128 min 20 akar 3 min 75. Yang kita bisa kurangkan kan 128 min 75. Jadinya 53 min 20 akar 3. Oke. Jadi hasil perkaliannya adalah 53 min 20 akar 3. Nah, tadi sudah ditemukan rumus perkalian yang kedua. Sekarang kita mencari besar sudut antara dua vektor. Nah, karena A dot B itu sama dengan panjang A kali panjang B cos theta, maka cos theta itu kan sama dengan A dot B dibagi panjang A kali panjang B. Untuk mencari theta sendiri itu nanti arkes cos hasilnya ini. Nah, ini juga bisa dijabarkan A dot B berarti kan nanti A kali B, A1 kali B1 ditambah A2 kali B2. Lalu ini panjang vektor berarti kan A1 kuadrat ditambah akar A1 kuadrat ditambah A2 kuadrat kali panjang vektor B itu kan B1 kuadrat ditambah B2 kuadrat. Nah, ini adalah di ruang 3. Kalau tadi kan di ruang 2 hanya sampai A1 B1 ditambah A2 B2. Kalau di ruang 3 berarti ditambahkan dengan yang Z-nya atau koordinat Z-nya. Oke, untuk contoh soalnya diketahui koordinat P itu 435, koordinat Q min 235, dan R 43 min 1. Tentukan besar sudut PQR. Nah, sebelum kita menjawab, kita gambar terlebih dahulu. PQR. Nah, berarti PQR itu kan QP, sudut antara QP dengan R. Nanti kita cari terlebih dahulu QP-nya. QP itu diperoleh dari P min Q. Jadi kita substitusikan ini P min Q. Ini kurangi ini. Lalu QP dan QR. QR itu kan R min Q. Nah, R min Q berarti 43 min 1 dikurangi min 235 diperoleh ini. Nah, sehingga untuk mencari sudut PQR tadi kan dibutuhkan panjang QP dan panjang QR. Maka kita cari dulu panjang QP 6. Panjang QR 6 akar 2. Barulah kita masukkan ke rumus. Cos sudut PQR itu kan sama dengan QP kali QR dibagi panjang QP kali panjang QR. Seperti ini. Nah, ini kita hitung. Diperoleh 36 per 36 akar 2. Nah, ini kita coret karena sama-sama bisa dibagi 36, tersisa 1 per akar 2. Lalu dirasionalkan setengah akar 2. Tapi jangan berhenti sampai sini, karena ini kan hasil dari cos sudut PQR. Pertanyaannya kan berapa besar sudutnya? Berarti sudut PQR adalah arkes cos setengah akar 2. Atau cos berapa sih yang menghasilkan setengah akar 2? Yaitu
45. Jadi besar sudut BQR adalah 45 derajat. Nah, yang ketiga, dua vektor yang saling tegak lurus. Jika vektor A dan vektor B adalah vektor-vektor tidak nol dan θ adalah sudut antara kedua vektor tersebut, maka yang pertama, θ adalah sudut lancip jika dan hanya jika vektor A dot vektor B lebih dari 0. Jadi kalau hasil perkaliannya itu lebih dari 0, maka sudutnya adalah lancip. Tapi jika hasil perkaliannya itu kurang dari 0, maka sudutnya adalah kumpul. Tapi jika hasil perkaliannya itu sama dengan 0, maka sudutnya adalah siku. Mengapa bisa demikian? Karena kita perhatikan tadi rumus A dot B itu kan sama dengan panjang A kali panjang B cos θ. Nah, siku berarti kan sudutnya kan 90 derajat. Cos 90 itu kan sama dengan 0. Sehingga A dot B itu kan sama dengan panjang A kali panjang B kali 0. Itu sama dengan 0. Maka itulah kenapa ini dikatakan siku-siku jika hasil perkaliannya sama dengan 0. Nah, kesimpulannya jika A dot B sama dengan 0, maka A tegak lurus B. Dan jika A tegak lurus B, maka A dot B sama dengan 0. Nah, ini contoh soalnya. Diketahui vektor P 3-21, vektor I 2x4. Mereka saling tegak lurus, tentukan nilai X. Nah, berdasarkan sifat tadi, kalau tegak lurus, berarti hasil kalinya kan sama dengan 0. Maka P dot I sama dengan 0. Kita substitusikan vektor-vektornya. Lalu kita operasikan 3 kali 2 ditambah min 2 kali X ditambah 1 kali 4 sama dengan 0. Kita sederhanakan, diperolehlah X sama dengan 5. Oke, dan yang terakhir, sifat-sifat perkalian skalar dua vektor. Jika vektor A, vektor B, dan vektor C adalah suatu vektor, serta M suatu bilangan, maka berlaku sifat-sifat berikut. Yang pertama, A dot B itu sama dengan B dot A. Mereka bersifat komutatif. Lalu A dot B plus C itu sama dengan A dot B plus A dot C. Ini bersifat distributif. Ini kali ini ditambah ini kali ini. Atau seperti perkalian pelangi. Nah, kemudian M itu kan skalar tadi. Atau suatu bilangan. M dikali vektor A dot vektor B itu sama seperti M kali vektor A baru dikali dengan vektor B, atau vektor A dikali M dikali dengan vektor B seperti ini. M-nya dikalikan dengan B-nya dulu, baru nanti hasilnya dikali dengan vektor A. Dimana di sini M-nya merupakan bilangan real. Yang keempat, jika ada vektor A kali vektor A itu sama dengan panjang vektor A kuadrat. Sehingga panjang vektor A itu sama dengan A dot A pangkat setengah atau akar A dot A. Dan yang terakhir, jika A dot A lebih dari 0, A dot A lebih dari 0 jika A tidak sama dengan 0. Jadi ini bernilai positif jika A-nya tidak sama dengan 0 dan A kali A sama dengan 0 jika vektor A sama dengan 0. Jadi hasil perkaliannya itu sama dengan 0 jika vektor A-nya ini sama dengan vektor 0. Nah, contoh soalnya. Jika vektor A 2-5 dan vektor B 3, 2, maka hasil perkalian skalar 2 vektor A plus 3 vektor B dikali vektor B. Nah, ini sebenarnya contohnya sama seperti contoh di perkalian skalar yang awal tadi, tetapi bedanya di sini kita sudah mengenal sifat-sifat dari perkalian skalar. Jadi kita selesaikan soal ini menggunakan sifat-sifatnya. Nah, jadi kalau tadi kan kita hitung dulu ini, baru dikali vektor B. Nah, sekarang kita gunakan sifatnya, yaitu
2 vektor, ini distributif ya, 2 vektor A kali vektor B ditambah 3 vektor B dikali vektor B, seperti ini. Nah, lalu baru kita substitusikan nih yang vektor A dot vektor B, lalu vektor B dot vektor B, seperti ini. Nah, yang ini kita hitung dulu, baru nanti kali 2, ini juga kita hitung, baru nanti kali 3. Nah, setelah bentuknya seperti ini, kita sederhanakan. Diperolehlah min 8 ditambah 39 sama dengan 31. Oke anak-anak, terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa mengerjakan latihan soal mengenai perkalian skalar 2 vektor agar lebih memahami materi ini. Sampai jumpa pada video berikutnya. Semoga video ini memberikan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.